wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Okay, before our start class, let's pray together. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Okay, before our start class, Miss want to check attendance list. The first is Sophia Mananis. Yes, Miss. Then Miss Yolana. Yes, Miss. So, who absent today? Angelita, Miss. Okay. Do you know what Miss Angelita account? Sick maybe, Miss. Alright, before our lesson today, does any remember what our study last week? Yes. Yes, Sophia. What our study last week? Descriptive text, Miss. So what is mean by descriptive text? Descriptive text is text that explain or describe people, animal, or an object in terms of its shape, characteristic, and sound. Give applause, please. Okay, before our start the class, Miss have a video and Miss sudah share linknya. Silakan dilihat ya. Yes, Miss. Kelihatan ya? Yang lain gimana? Kelihatan, Miss. Okay, after watching this video, do you know what video was played before? Apakah kalian tahu video apa yang sudah diputar tadi? Video tutorial, Miss. So, what video tutorial is played before? I don't know, Miss. Oh, oke. So, video tadi adalah video cara membuat kopi. Kira-kira apakah kalian tahu what ingredients to make a coffee? Oh, Miss. Apa-apa aja tuh? Coffee powder, Oke. water, Oke. sugar. Yes. So, ada 3 ingredients. Yes. Oke. So, bagaimana dengan toolsnya? Bagaimana dengan alat-alat membuatnya? Ada yang tahu? Yes, Miss. Apa-apa saja? Spoon, glass, Glass and kettle. Okay, this was glass, not kettle. Okay, so video tutorial is one example of procedure text. And after we study lesson today, I hope all of you guys can define social functions, structure, and then language features, and plus the meaning of procedure text. Okay, so today we'll learn about procedure text. To understand what is the procedure text, at the first time we have to learn and we have to know what is the definition of procedure text. Jadi untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan teks prosedur, yang pertama kalian harus mengetahui apa sih pengertian atau apa definisi dari teks prosedur. Maybe before I will explain what is definition of procedure text, maybe anyone know what is the definition of procedure text? Anyone know? No. No. So if you know what is definition of procedure text, jadi Miss akan jelaskan bahwa the definition of procedure text is a text that explain, inform, or helps the reader on how to make or use something. Jadi dalam bahasa Indonesianya, teks prosedur ini adalah teks yang memberikan instruksi, menginformasikan atau membantu pembaca tentang bagaimana untuk membuat atau melakukan sesuatu. Usually biasanya this text begins with the phrase, biasanya
teks ini akan diawali dengan phrase atau frasa, contohnya seperti how to make bla 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 and how to use bla bla bla. For the example, how to make a cup of coffee, how to make fried rice, and how to use operate an oven. Now, before we continue the explanation, maybe you can read what is the definition of procedure text. Procedure text is a text that explains, informs, or help the reader on how to make or use something. Yes, that's it. Good. Now, after you know what is definition of procedure text, now you have to know what is the social function atau apa sih tujuan dari membuat teks prosedur ini. So, the social function of text procedure is to show or describe how something is made or used or done through sequence step. Jadi maksudnya tujuan atau fungsi sosial dari teks prosedur ini adalah untuk menunjukkan atau menggambarkan bagaimana sesuatu tersebut dibuat, dilakukan atau digunakan dengan berdasarkan atau melalui langkah-langkah atau urutan tertentu. Okay, so do you understand? Yes. Okay, before we continue the explanation, maybe you can read what is the social function of procedure text. The social function of procedure text is To show or describe how something is made, used, done, through sequence steps. yes. Now, after you know what is definition of procedure text and you know what is the social function, now we discuss about the generic structure atau susunan bahasa untuk membuat teks prosedur. So, there are three generic structure. The first one is goal or purpose. The second one is material or tools. The third one are step or methods. Now, to make it easier for us to learn, jadi untuk memudahkan kita belajar bagaimana mengetahui bagaimana mengetahui generic structure, ketiga generic structure ini dalam text procedures. Jadi sini Miss telah memberikan contoh yaitu how to make a cup of coffee and how to make a fried rice untuk memudahkan kalian bagaimana sih letak dari masing-masing generic structure dalam text procedure dan bagaimana menuliskannya. And now we discuss one by one. The first generic structure tadi apa? Yeah, the first is goal or purpose. Goal is the part when we write down the procedure text. When we write down the purpose of writing procedure text. Jadi goal ini adalah bagaimana ketika kita ingin menuliskan apa sih tujuan kita menulis teks prosedur tersebut. In this section, usually it is also used as the title. Maksudnya, goal ini juga merupakan bagian dari judul teks prosedur tersebut. And now, look at the picture back. Di sini disebutkan apa judulnya. Di sini judulnya adalah How to Make a Cup of Coffee and How to Make a Fried Rice. Jadi dari sini kita sudah langsung mengetahui bahwa how to make a cup of coffee and how to make a fried rice ini adalah bagian generic structure goal or purpose. Nah, jadi sekarang kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan goal or purpose dalam generic structure procedure text. And now the second generic structure yaitu material or tools, yaitu provide information what is needed to make or use something. Jadi bagian ini berisi tentang apa saja yang kita butuhkan ketika ingin membuat atau melakukan sesuatu. Nah, look at back the example. Di sini disebutkan bahwa ketika kita ingin membuat how to make a cup of coffee, material or ingredient yang kita butuhkan, the first is 1 spoon of coffee powder, 2 spoon of sugar, hot water, a cup of spoon. Jadi kita membutuhkan 1 sendok kopi bubuk, 2 sendok gula, air panas, cangkir, dan spoon. And now, jika kita ingin membuat how to make a fried rice,
ingredients atau bahan-bahan yang kita butuhkan diantaranya adalah 3 cups cooked white rice, 2 cloves of garlic, 1 small onion, 5 spoon oil, 1 red chili, and 2 spoon sweet sauce. Jadi ketika kita ingin membuat nasi goreng, yang kita butuhkan adalah 3 sendok nasi, kemudian 2 siung bawang putih, kemudian 1 bawang merah kecil, and then 5 sendok minyak, kemudian kita membutuhkan 1 cabai merah dan 2 sendok dan 2 sendok kecap manis. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa material atau ingredients ini adalah bagian dari material or tools dalam text procedure. Nah, after we learn and after we know what is the unit structure, yang pertama itu goal and or purpose, and the second is material or tools, and now the last unit structure is step or methods, yaitu berisi tentang langkah-langkah atau step-step yang kita lakukan ketika kita ingin membuat atau melakukan sesuatu dalam teks prosedur. Nah, jika kita ingin membuat how to make a cup of coffee, look at back the picture. Kita lihat kembali ke contoh. Di sini dijelaskan bahwa terdapat beberapa step ketika kita ingin membuat secangkir kopi. Nah, di sini tuliskan stepnya 1, 2, 3. There are 4 step, yaitu prepare 2 spoon of sugar, hot water, a cup, a spoon, and 1 spoon of coffee powder, and then put the spoon of coffee powder and 2 spoon of sugar into the cup, and blah blah blah. And now look at the second example, yaitu how to make a fried rice. Di sini dituliskan bahwa ini adalah stepnya, dan di sini dituliskan bahwa how to make. Jadi tidak harus dituliskan bahwa step, bisa dituliskan dengan cara how to make. Di sini terdapat 7 step ketika kita ingin membuat nasi goreng. Oke. Jadi step ini adalah bagian jenis structure, itu step or methods, yaitu bagian langkah-langkah atau metode apa yang kita lakukan ketika kita ingin membuat atau melakukan sesuatu. And now, after we discuss and we learn what is the generic structure, we will learn about the language feature atau unsur kebahasaan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui. You must pay attention following the points. Ada beberapa poin yang harus kita ketahui ketika kita ingin membuat atau membuat teks prosedur. The first language feature is use adverb sequence, yaitu berisi tentang kata kerja yang menunjukkan urutan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti first, second, third, the last, etc. dan lain sebagainya. Nah, kita lihat kembali ke contoh. Di sini disebutkan bahwa first prepare 2 spoon of coffee powder. First di sini. Nah, di sini contohnya adalah first, and then secondly put a second powder. Nah, di sini secondly adalah bagian dari use adverb sequence. And then the second language feature is use imperative sentence plus using verb 1. Jadi menggunakan kata kerja yang diikuti dengan kata kerja pertama. Contohnya seperti apa? Put the blah blah blah, heat oil blah blah blah, and add the blah blah blah. Jadi kita menggunakan kata kerja yang mana kata kerja tersebut harus berisi kata kerja perintah dan harus menggunakan kata kerja pertama. Jadi you tidak boleh menggunakan kata kerja kedua maupun kata kerja ketiga. Nah, kita lihat ke contoh di sini. Put a spoon. Ini adalah contoh dari use imperative sentence using verb 1, and this heat oil and add chili. Nah, ini adalah contoh dari use imperative sentence using verb 1. And then the third language feature is
use action verb, yaitu berisi tentang kata kerja yang menunjukkan tindakan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti make, take, boil, took, steal, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat kembali ke contoh tadi. Di sini yang menggunakan kata-kata use action verb. Di sini contohnya seperti steer, pull, cook, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan definition of procedure text, the social function of procedure text, dan jadi structure of procedure text, and tadi kalian sudah mempelajari bagaimana language feature atau unsur kebahasaan dari teks prosedur tersebut. Oke everyone, barusan kita udah belajar tentang definisi, social function, generic structure, dan contoh dari text procedure. So now, Miss will give you some exercise. Okay, Miss. Now, look at the paper. Yes, Miss. On the paper, there are two exercises
point, informs or help the reader on how to make or use something. Right? Alright. Number 2. Number 2 is social functions of procedural text is, my answer is D. Present information about an object the way it is without being modified. No, Arun, the answer is A. I'm sorry, Miss. Okay. The last question. The general structure of the procedural text is, my answer is B. Goals, materials, and steps. Yes, the answer is D. Yes. Okay, then, can you please read how to make a coffee? The first step is boil the water first, and then take 2 spoons of coffee and 2 spoons of sugar, put into a glass. Next, pour the hot water into a glass and then stir in gently. And finally, your coffee is ready to drink. Okay. Okay. Please, Anggun and friends, kumpulkan jawaban kita. Okay, Miss. Masih semangat nih belajarnya? Masih, Miss. Now we'll learn why blank Miss have to pitch in the picture. Jadi tugas student Miss itu arrange the picture. Then state them on double folio in the correct order to fried rice. Jadi tugasnya itu adalah nanti Miss kasih potongan gambar, yaitu potongan gambar nasi goreng. Nah, tugasnya nanti murid itu susun menjadi urutan yang benar ke dalam, ditempatkan di dalam folio. Jadi student, Yes, Miss. after completing the picture, bila it is the order of making fried rice, which in the blank, so Miss ask the student to fill in the blank. Jadi setelah ini picture-nya disusun ke dalam folio, nanti itu di bawahnya ada kalimat yang terpotong. Kayak gini, nanti sesuaikan kalimat gambarnya itu ke dalam kalimatnya. Oke, ngerti sudah? Ngerti, Miss. Ya. Ada yang mau ditanyakan?
student? Yes, Miss. Oke, coba deh ya. Gambar pertama apa kira-kira? Start the finely chopped garlic until fragrant. Nah, betul. Jadi langkah pertama itu yaitu tumis bawang putih yang sudah dicincang halus dan tumis gaharu. Jadi, yuk coba yang pertama jawabannya apa? Garlic. Oke, coba deh ya, apa kira-kira urutan pertama dalam memasak nasi goreng? Number one is start the finely chopped garlic until fragrantness. Oke, betul. Yang itu yang pertama, yang gambar ini ya nak ya. Ya, Miss. Tumis bawang putih yang sudah dicincang halus hingga harum. Yang kedua, Yang kedua, then add the beaten eggs, then scramble. oke, yang kedua itu lalu tambahkan telur yang sudah dikocok orak-arik. Yang gambar ini ya. Ya, Miss. Oke. Yang ketiga, Add the finely chopped chicken and sausage. Add the finely chopped onions, salt of the ingredients that have been put in. oke, yang ketiga ditambahkan suiran ayam dan daun bawang yang sudah diiris halus. Gambarnya yang coba tulis tengok. Ini, Miss. Iya betul. Betul. Yang keempat, Add rice, then stir until evenly distributed. ya masukkan nasi dan aduk secara. Merata. Nah, gambarnya yang nomor apa ini? 4. Iya betul. Yang kelima, Add spices such as sugar, pepper, flavoring, and fish sauce. oke, yaitu tambahkan bumbu-bumbu yang ada di dalam gambar itu kayak apa tadi? Coba kayak garam. Pepper, Nah, ya, yang ini ya gambarnya. Nah, selanjutnya, number 6. ya, After everything has been mixed, stir everything again until evenly distributed until it smells delicious. nah berarti selanjutnya kita tuh mengaduk apa ya? Mengaduk semuanya. Semuanya juga rata sampai tercium bau Harum. harum. Gambarnya yang nomor 6 ini. Nah, ya betul. 11. When it is cooked, transfer it to a plate. Sprinkle fried shallots as an extra. Nah, setelah matang, lalu pindahkan ke piring dan ditaburi bawang apa? Bawang goreng. Bawang merah goreng secara merata untuk toppingnya. Ya, betul semua nih. Betul. Oke, bagus. Aplaus. Ya. Tadi kan setelah selesai semuanya kan ada tuh kalimat yang kosong. Nah, coba kita periksa sama-sama ya. Kan tadi berdasarkan gambar kan? Oke. Coba yang nomor 1 apa kira-kira? Nomor 1, garlic. Garlic ya, betul. Nomor 2. Nomor 2, eggs. Iya, gambar telur yang dipecahkan ya. Ya, nomor 3. Nomor 3, chicken. Chicken ya, bagus. Nomor 4. Sugar. Sugar. Iya, itu sugar. Enggak, salah. Itu gambar salt. Iya. Garam ya, Miss. Iya, garam. Gelas yang berapa tuh? Mix. Ya.
Apa mix? Miss. Campur. Ya. Nah, dari yang banyak siswa Miss ini siapa yang betul semua? Coba tunjuk tangan. Nggak ada Miss. Satu. Oh, Dea. Mantap. Salah satu ya. Nah, sekarang Dea coba kumpulkan ke depan. Kerjanya. Sambil yang lain ya. Thank you, Dea. Masih semangat anak. Semangat, Miss. Gimana kita mau kalau latihan lagi? Sanggup nggak? Sanggup. Oke, di sini Miss akan menyuruh kalian untuk membuat prosedur teks dengan tema yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu kopi dan nasi goreng. Oke, sekarang Miss minta kalian untuk membuat prosedur teks yang sesuai dengan language feature-nya, social function-nya apa, terus sesuai dengan general structure-nya dengan tema kopi dan nasi goreng. Oke? Oke, Miss. Understand, guys? Understand. Kalau Miss kasih waktu 5 menit cukup nggak? Enggak. 7 menit? Cukup. Oke, Miss kasih waktu kalian 7 menit untuk menyelesaikan tugas ini. Silahkan. Setelah itu Miss akan minta kalian untuk menulis apa yang telah kalian kerjakan di papan tulis, oke? Oke, Miss. Miss, Yes? I want to make coffee. Oke. Please, Nadia. Okay, Miss. Apakah yang sebelah sini sudah selesai? Sudah, belum, Miss. Lagi, Miss. How to make coffee. Yes. Finish, Miss. Oke, give applause for Nadia. Yeay. Yang selanjutnya, siapa yang mau bikin nasi goreng? Siapa yang mau ke depan? Yusna? Please. Yusna, Miss. Yusna. Yusna. Di sini sebelah sini ya. How to make a fried rice. Ingredients. Next video, Miss. Don't miss. Oke, thank you, Yusna. Nah, sekarang kita akan koreksi sama-sama apa yang telah kalian kerjakan. Yang pertama itu, how to make coffee. Ini betul apa enggak? Betul. Yang kedua, ingredients. Sudah betul? Betul. Berarti Nadia udah ngerti ya? Betul. Yang selanjutnya itu, how to make a fried rice. Betul nggak? Betul. Apa ada yang salah dari apa yang teman kalian kerjakan? Gak ada, Miss. Nggak ada?
Enggak. Oke, thank you so much. Next, Miss Rasa hari ini cukup. Terima kasih atas partisipasinya dan jangan lupa untuk selalu mengulang apa yang telah dipelajari. Ilmu itu akan selalu diingat apabila selalu diulang-ulang. Oke guys, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See Thank you, you. Miss.